يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. Nomor berapa tak kemarin tak? Terakhir kemarin? Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wa min tamamis syukri, ini dia, dan dari sempurnanya syukur seseorang ketika dia diberikan pemberian berupa zakat, hadiah atau sedekah dan sebagainya. Jadi bagaimana bentuk sempurnanya rasa terima kasih seseorang? Wa min tamami syukri, dan daripada sempurnanya kesyukuran, dan adalah daripada sempurnanya kesyukuran, ayyastura uyubal ata, orang yang diberi itu bahwa ia menutup aib-aib pemberian tersebut. Jadi ketika dia diberi pemberian itu ada kekurangan, ditutupi, gitu. Jangan dibuka-buka sama orang. In kana fihi aibun, kalau pada pemberian itu ada aibnya, ada cacatnya, ada kekurangannya. Wala yuhaqqirahu, jangan memandang rendah pemberian itu. Sudah diberi gratis, diremehkan pula, gitu kan? Sudah gratis pula, itu kan itu. Wala yadhummuhu, dan jangan dan tidaklah ia mencelanya, mencela pemberian tadi. Wala yu'ayyiruhu bil man'i idza mana'a, dan tidak menjelekkan pemberian dengan menahan dari pemberian, idza mana'a, apabila orang yang memberi itu menahannya. Jadi kalau dia tidak diberi, ya, ketika itu tak diberi, jangan mencela pula, mencela pemberian. Ketika dia ingin mendapatkan pemberian itu, ternyata yang memberi tak jadi memberi, menahannya, jangan dicela. Gitu. Jadi jangan dijelekkan. Kadang-kadang kita begitu tak dapat bagian, kita cemeh pula pemberian itu, kan itu. Alah cuma segitu aja pun, gitu kan. Tak boleh ya. Itu berarti tanda kita itu punya potensi tak syukur. Wa yufakhima indahu nafsihi. Sama tak? Indahu nafsihi juga. Wa indan nas sani'ahu, dan ia memuji, membesarkan di sisinya, ya, maksudnya di sisinya itu di sisi dirinya, ya, di sisinya maksudnya di sisinya dirinya, pada dirinya.
Wa 'indan nas, dan di sisi manusia akan sani'ahu, perbuatan orang yang memberi. Jadi kita puji pemberian orang itu pada diri kita. Jadi kalau diberi orang tuh jangan sembarangan, apalagi di depan dia campakkan. Nah, gitu kan. Kalau kita diberikan yang bisa dipakai, kita pakai. Nah, gitu kan. Kepada orang juga kita puji perbuatan baik dia. Ini tanda kita bersyukur terhadap pemberian orang. Dipakai. Walaupun misalnya agak kurang enak, pakai saja. Nah, gitu kan. Fawadhifatul mu'ti, maka adapun tugas dari orang yang memberi, al-istisgharu, menganggap kecil. Jadi orang yang memberi sesuatu, dia menganggap kecil apa yang sudah dia beri. Ini apa tujuannya? Agar dia tidak menjadi ujub dan sombong dengan perbuatan yang memberi tersebut. Jadi walaupun dia tahu yang diberi itu memuji pemberiannya, memuji perbuatannya kepada orang, ketika dia menganggap itu kecil, maka tidak akan muncul ujub dan takabbur. Wa wadhifatul qabid, dan adapun tugas dari orang yang menerima pemberian apa? Taqalludul minnah, mengingat-ingat nikmat itu, wal isti'zam, dan membesarkannya. Ingat kebaikan orang kepada kita, kan kita besarkan itu pemberian orang. Wa ala kulli 'abdin al-qiyamu bihaqqihi, dan atas setiap hamba, dan adalah atas setiap hamba melaksanakan bihaqqihi, dengan haknya hamba tersebut. Jadi kita itu berdiri pada hak kita, pada posisi kita, apa yang harus kita lakukan. Yang memberi, kecilkan pemberian itu dalam jiwanya, yang diberi besarkan pemberian orang. Nah, itu berdiri pada hak masing-masing, posisi masing-masing. Wa kullu dzalika, jadi semua itu, sikap yang memberi, sikap yang diberi, bagaimana sempurnanya kesyukuran itu, la yunaqidu ru'yatan ni'mah, tidaklah bertentangan akan memandang nikmat itu minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sikap kita itu memuji perbuatannya, menyanjung pemberian itu tetap tidak bertentangan dengan kita memandang nikmat Allah dari pemberian tersebut. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lain kecuali berdasarkan kehendak dan dorongan Allah terhadap hamba untuk memberi kepada kita. Jadi dia wasitah, perantara saja. Nah, itu dia. Perantara saja kita dapat nikmat. Fa inna man la yaral wasitata wasitatan, maka sesungguhnya orang yang tidak melihat perantara itu sebagai perantara. Nah, ini dia. Bila kita tidak bisa melihat seseorang yang memberi nikmat kepada kita itu hanya perantara saja, maka faqad jahila, benar-benar dia telah jahil, bodoh dalam perkara itu. Wa innamal munkar, dan hanya saja perbuatan yang mungkar itu, artinya yang diingkari itu, ayyara al-wasitata aslan, bahwa seseorang penerima melihat perantara itu sebagai asal pokok, menjadi pokok. Seharusnya perantara itu sebagai perantara. Ini tidak. Perbuatan yang diingkari itu ketika ada orang memberi kepada kita, kita menganggap dialah sumber nikmat, bukan perantara nikmat. Itu yang salah. Itu yang diingkari gitu. Tapi kalau kita memandang dia itu sebagai wasitah, perantara nikmat, Allah yang memberi, itu yang benar. Orang yang tak tahu perantara itu sebagai perantara, dia sedang bodoh. Dia bodoh, jahil. Nah, gitu. Ats-tsalitsatu,
Yang ketiga, ayanzura fima ya'khudhuhu, bahwa si qabid itu, qabid orang yang menerima itu memandang fima ya'khudhuhu, pada apa yang ia mengambilnya. Nah, dipandang-pandang benda yang akan dia ambil, pemberian yang akan dia ambil. Fa illam yakun min hillihi, jika adalah benda tadi itu tidak termasuk dari min hillihi, kehalalannya, bukan yang halal. Fima ya'khudhuhu itu fa illam yakun min hillihi, tidak adalah ia dari, tidak adalah sesuatu itu min hillihi, dari halalnya, halalnya sesuatu. Jadi yang kita lihat dulu apa yang mau kita ambil. Kalau tidak termasuk dari perkara yang halal, tawarra'a anhu, maka ia bersikap wara, menjauhi dari perkara tersebut. Nah, tak usah diambil. Nah, ini namanya sikap tertinggi yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan mengambil, sikap tertinggi. Fala ya'khudhu, maka tidaklah ia mengambil, memang dari orang yang aktsaru kasbihi minal haram, kebanyakan dari usahanya itu dari perkara yang haram. Cuma nanti ada pembahasan gitu, kapan barang haram, uang haram itu boleh diambil. Nah, kan ada pembahasan. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan illa idza dhaqal amru alaih, kecuali kalau sempit urusan atas orang yang yang mau mengambil tadi, memang terdesak betul. Nah, gitu. Jadi dia boleh, katanya silahkan, kata Imam Ghazali, ambillah pemberian dari orang yang kebanyakan hartanya, usahanya dari yang haram. Kalau memang dia terdesak betul, gitu. Terdesak betul mengambil, ambillah. Itu syarat pertama, terdesak. Wa kana, dan adalah apa? Ma yusallam, yang diserahkan lahu kepadanya, la ya'rifu lahu, tidaklah ia tahu, lahu bagi yang diserahkan itu, malikan muayyanan, akan pemilik tertentu. Jadi teknisnya benda haram itu hakikatnya adalah benda yang tidak memiliki tidak punya kepemilikan, kecuali benda haram yang sifatnya kezaliman. Misalnya dia mencuri, merampok, itu jelas pemiliknya. Sekarang ada benda haram itu yang dia tak punya pemilik, hasil riba, ya kan? Itu kan tak ada pemilik. Uang itu haram, jadi dia itu seperti tidak ada pemilik. Maka kalau kita ingin memberikan itu kepada orang yang diberi tidak tahu ini siapa sebenarnya yang memberi tadi. Nah, gitu. Jadi bukan kita yang memberi, tapi kita memberikan kepada orang dengan ketentuan yang diberi itu tak tahu ini uang siapa. Nah, itu dia. Ini enggak, udah uang haram, bangga pula kan itu kan. Nah, diposting-posting pula di Facebook. Nah, gitu. Falahu, maka bagi yang menerima si qabid tadi, ayakhudha, dia mengambil bagi apa standarnya? Biqadril hajah, dengan kadar kebutuhan saja. Nah, kadar kebutuhan. Fa innal fatwa syar'i fi mithli hadza ayatasaddaqa bihi. Maka sesungguhnya fatwa syara', fatwa agama pada seumpama ini, seumpama dia mengambil dengan ukuran hajat, itu ayatasaddaqa bihi, bahwa ia menerima sedekah dengannya.
fatwa syara membolehkan dia untuk menerima sedekah dengan apa tadi? Mimman aktsaru kasbihi minal haram. Ya kan? Benda haram. Dengan syarat apa? Dia mengambil hajat saja. Ya. Ayatasaddaq, boleh dia menerima sedekah dengannya. Wadzalika, dan hal itu dia mengambil sekedar hajat idza ajaza 'anil halal, kalau dia ajaza itu lemah, tak kuasa mendapatkan barang yang halal. Nah, itu dia. Jadi boleh dia menerima sedekah dari barang haram. Pertama, maksudnya barang haram itu uang haram pertama tentu karena keterdesakan. Yang kedua, tidak tahu pemilik tertentu dari harta tersebut. Nah, gitu kan. Yang ketiga, sekedar hajat saja diambilnya. Nah. Arabi'atu, yang keempat, ayat tawaqqa. Ya, ayat tawaqqa, menghindari. Menghindari apa? Menghindari akan mawaqi'ar raibah, ya. Mawaqi'ar raibah wal ishtibah. Tempat-tempat raibah itu keraguan. Ishtibah itu tak jelas. Menjauhi apa? Menghindari tempat-tempat yang penuh dengan keraguan dan ketidakjelasan. Fi miqdar, pada kadar, ukuran, ma ya'khudhuhu, dari apa yang ia mengambilnya. Jadi pokoknya pastikan yang kita terima itu yang jelas halalnya. Tingkat ini apa? Tingkat tertinggi, yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Fala ya'khudhu illa al-miqdar al-mubah. Tidaklah ia mengambil kecuali ukuran yang dibolehkan dalam agama. Wala ya'khudhu, dan tidak ia mengambil illa idza tahaqqaqa annahu mausufun bi sifatil istihqaq. Tidak dia mengambil kecuali apabila ia memastikan bahwasanya ia itu disifatkan dengan sifat istihqaq, kelayakan untuk menerima itu, keberhakan untuk menerima itu. Jadi sebelum dia nerima itu dia renungkan dulu, ini saya kira-kira pantas enggak nerima ini. Nah, itu dia. Jangan pantang sambut terus, ya kan? Nah, itu dia. Hitung-hitung dulu di seksama, kita renungkan kira-kira kita ini pantas enggak menerima ini. Nah, gitu. Thumma idza tahaqqaqat hajatuhu. Kemudian apabila telah nyata hajatnya. Ini udah nyata nih. Tadi dia sebelum menerima itu diarahkan oleh Imam Ghazali, hindari tempat, perkara, kondisi yang penuh dengan keraguan dan ketidakjelasan pada takaran apa yang akan dia ambil, timbangan apa yang akan dia ambil, kira-kira dia ini berhak atau tidak. Setelah dia menimbang-nimbang ternyata dia berhak, maka fala ya'khudhanna malan katsiran, jangan dia mengambil harta yang banyak. Jangan pula dia sudah tahu berhak tapi tamak. Bal, bahkan ma yutammimu kifayatahu, bahkan apa yang akan menyempurnakan kecukupannya. Ambil apa yang akan menyempurnakan kecukupan hidupnya. Fi waqtin akhadhahu ila sanah, dari waktu yang dia mengambilnya ila sanatin, sampai 1 tahun. Jadi maksimalnya tuh orang diberikan harta zakat, ya, kalau dia fakir miskin, uang yang dapat mencukupi hidupnya selama 1 tahun. Nah, itu baru mantap. Ini kata Imam Ghazali, ya, batas maksimal. Kalau mau diberi zakat supaya enggak ribut, berilah orang-orang yang berhak menerima tadi dengan batas maksimal
bisa mencukupi hidupnya selama 1 tahun. Itu dia. Fahadha, ini metode seperti ini, aqsa ma yurakhasu fihi, itu sejauh-jauh puncak kemaksimalan dari apa yang dirukhsahkan. Dirukhsahkan apa? Padanya, bolehnya dia mengambil itu pada batas maksimal. Min haitsu, dari sisi, dari sekiranya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana arahnya kok maksimal orang itu diberikan zakat? Fakir, miskin kan, orang yang butuh tadi, dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan selama setahun. Ada batas maksimal seperti itu. Dari mana? Dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddakhara li'iyalihi qut sanah. Dia. Nabi itu menyimpan untuk keluarganya makanan pokok selama 1 tahun. Nah, jadi ngasih belanja istri itu untuk setahun Nah, itu dia. Jadi sekali setahun dikasih. Berapa sebulan perlunya? Nah, itu kan. Kalau dia istrinya 4, hitung-hitung lah gitu setahun Serius-seriusan habis kan? Nah, itu dia. Jadi orang kalau dia mau beristri lebih dari 1, itu yang dipikirkan bukan nafsu, tapi kemampuan. Nah, gitu. Kalau dia istrinya 1 sebulan misalnya 2 juta kali setahun berapa tuh? 24 juta kali istrinya 4. Nah, untuk setahun baru aman gitu. Nah, ini dia. Kemudian wa minal ulama, dari sebahagian ulama, man dhahaba, ada yang berpendapat kepada anna lil faqir. Nah, ini bahkan ada ulama lagi yang mengatakan bagaimana kita memberikan zakat kepada orang fakir. Anna lil faqir ay ya'khudha miqdara ma yashtari bihi dai'atan. Bagi orang fakir, bahwasanya adalah bagi orang fakir ay ya'khudha, ia mengambil miqdara, ukuran, seukuran ma, harta, barang, yashtari bihi, yang ia akan membeli dengannya, dai'atan, pekarangan sawah ladang. Nah, diberikan bagian zakat, di mana dengan diberikan itu dia bisa membeli apa? Sawah, kebun. Nah, gitu. Agak-agak 2 hektar kebun sawit, ya kan? Sehingga apa? Fayastaghni bihi, dia akan merasa cukup, menjadi cukup dengannya. Tula umri, sepanjang umur. Jadi nanti dia enggak minta lagi bagian zakat. Bahkan dia akan berzakat setelah itu. Nah, itu dia. Jadi diberikan modal, diberikan hasil zakat, diberikan kebun, serahkan ke dia. Nanti kebun itu dikelolanya, panen, dia jadi orang kaya, akhirnya dia berzakat lagi. Enggak habis di situ saja. Nah, itu dia, ini mantap nih, zakat produktif, kan? Au yuhayyi'u bidha'atan, atau dia dengan mengambil ukuran harta yang ia akan menyiapkan bidha'atan, barang-barang. Dengan pemberian zakat tadi dia bisa menyiapkan barang-barang, lihat tajira biha, supaya dia bisa berdagang dengannya, kasih modal. Ini kalau orang yang punya kemampuan berdagang, tapi kalau orang yang nggak punya bakat berdagang jangan dikasih. Nah, dia bakatnya berkebun, kasih untuk kebun. Dagang, dia kasih untuk dagang. Kalau bakat kebun pun tak ada, bakat dagang pun tak ada, kasih untuk setahun. Gitu kan? Wa yastaghniya, dan dia akan merasa cukup juga, akan menjadi cukup. Itu li'anna hadza, sesungguhnya ini
kecukupannya dengannya, ya, dengan pemberian itu sepanjang umurnya, huwa al-ghina, dianya adalah kekayaan itu. Dianya itulah kekayaan. Jadi ketika diberi, akhirnya setelah diberi dia menjadi cukup, itulah hakikat dari sebuah solusi zakat itu, mengayakan seseorang yang diberi. Nah, gitu. Jadi artinya zakat itu memang intinya menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Tapi caranya bagaimana? Ya seperti ini. Tapi kalau sebulan dikasih 300 misalkan, ya itu lumayan lah daripada tidak. Tapi tidak akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Nah gitu. Wa qad qala Umar, dan sungguh telah berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, idza a'taitum, apabila kalian memberi, fa'aghnu, ya, maka kayakanlah orang yang diberi itu. Cukupkan maksudnya. Hatta, sampai, ya, zahaba qaumun, berpendapat satu kaum kepada anna man iftaqara. Ini pendapat satu ulama. Itu apa pendapatnya? Bahwasanya siapa yang iftaqara, dia menjadi miskin. Ada orang menjadi miskin. Dulu orang sugih, ya kan, atau orang Jawa. Sekarang jadi bangse, kan itu kan, miskin, fakir. Falahu, maka baginya, ya, bagi yang menjadi miskin itu, ayakhudha, mengambil, biqadri ma ya'udu bihi ila mithli halihi, seukuran harta yang ia akan kembali dengannya kepada seumpama keadaannya dulu. Boleh dia mengambil harta zakat, di mana bila itu dia ambil, dia akan menjadi kembali kaya. Nah itulah. Ini ada ulama berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena hakikat zakat itu adalah untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Nah itu dia. Tapi tentu ini akan tercapai bila zakat itu memang dikelola oleh negara dengan pengelolaan yang maksimal. Nah, gitu. Walau 10,000 dirham, walaupun dia mengambil 10.000 dirham. Berapa tuh? 10.000 dirham. 10.000 dirham itu 20 dinar itu sama dengan 200 dirham nilainya. Jadi kalau 10.000 dirham berapa dinar tuh? Kalau 2.000 dinar, 20 dinar sama dengan 200 dirham. 10 banding 100 kan? Nah, 500 dinar dan nilainya. Walaupun dia mengambil 500 dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Nah, berarti 4,25 gram. Iya, 4,25 gram kalikan berapa 1 gram sekarang? 2 juta misalnya kan, misalnya 2 juta. Ya tak? Oh tak? 2 juta tak? 2 juta 1 gram. Hah? Iya. 1 gram berapa? Ya. 900. Itu antam yang perhiasan? Taruhlah 1,5 juta, 1 juta lah kan. 1 dinar itu 4 juta. Nah, 4 juta 250 kali 500. Kali? Iya, 500 kali 500. Berapa tuh? Walaupun dia mengambil segitu beri. Nah, itulah. Kalau dia 10 aja dah berapa? 10 dah 40 juta kan? Nah, itulah. Walaupun itu beri. Nah, gitu. Itu kata Imam Ghazali. Kenapa tujuan zakat itu menghilangkan orang fakir dan miskin? Itu dia. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Makanya ambil itu orang kaya gitu. Walamma tabarra'a Abu Talhah, dan tatkala tabarra'a, ya, menyumbang
menyumbang secara sukarela. Abu Talhah, siapa Abu Talhah? Bimustanihi, kebunnya. Jadi Abu Talhah itu pernah menyumbangkan kebun. Itu dalam catatan sejarah, ceritanya tuh dia pernah sholat sunat di kebunnya, sholat duha. Rupanya burung sedang bermain di kebun tuh. Jadi dia lalai karena menengok burung tuh kan berkicau, terlena. Akhirnya dia sadar. Gara-gara kebun ini katanya dia lalai sholat. Datang kepada Rasul mau disumbangkannya kebun tadi. Dia. Apa kata Nabi? Qala lahu sallallahu alaihi wasallam ij'alhu fi qarabatik. Jadikan akan kebun tersebut sumbangan terhadap kerabatmu. Fahuwa khairul laka, maka ia menyumbangkan kebun kepada kerabatmu itu lebih baik bagimu. Itu dia. Fa'atahu Hassan wa Abu Qatadah. Akhirnya Abu Talha tadi memberikan kebun itu kepada Hassan dan Abu Qatadah. Fahait, maka kebun, ya, adapun kebun min nakhlin li rajulain, maka kebun dari kurma untuk dua orang itu kathirun mughnin, adalah banyak lagi mengayakan. Jadi artinya kebun yang diberikan oleh Abu Talha untuk dua orang itu merupakan pemberian yang banyak dan mengayakan. Jadi artinya Pak, setelah diberi nggak susah lagi hidupnya. Gitu. Jadi ini hikmah di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita membayar zakat, menganjurkan kita untuk terus bersedekah. Gitu.